KPPM Jombang Presents Online Fellowship. Selamat datang di ibadah online KPPM GKJ Jombang 20 Juni 2020. Saya, Eva Lonika, akan memandu pembukaan langsung ibadah hari ini. All crew standby. Audio standby. Lighting standby. And all KPPMers standby. In 5, 4, 3, 2, 1. Baik dong Lin pastinya. Harus baik-baik saja. Kita mulai ibadah kali ini sambil memuji Tuhan. Teman-teman boleh berdiri, boleh goyang-goyang. Untuk kemuliaan-Mu.
masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagi-Mu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagi-Mu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagi-Mu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Teman-teman, sebelum kita melakukan ibadah online pada sore hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, karena Engkau telah mengumpulkan kami pada tempat ini untuk melakukan ibadah online ya Tuhan. Berkatilah ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar berjalan dengan lancar, tanpa kekurangan suatu apapun. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari teman-teman, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita pujikan lagu Bencana-Mu untuk menyiapkan hati kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku,
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, alangkah kita minta pimpinan Tuhan agar semua apa yang kita lakukan pada hari ini di kebaktian pemuda sungguh Tuhan boleh pimpin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kami meskipun dalam suasana pandemi Corona 19 ini. Tetapi kami sungguh bersuka cita karena kasih setiamu yang tidak akan pernah kering yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga ingin untuk mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang memampukan kami agar kami masing-masing di tempat rumah kami masing-masing boleh mendengar dan bisa saling untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati kami masing-masing dan biarlah Tuhan juga yang ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah benih firman-Mu yang Kau tabur pada malam hari ini tidaklah sia-sia. Sungguh Tuhan, kami ingin mendengarkan akan kebenaran firman-Mu dan kami siap untuk mendengarkannya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan diambil dari kitab Perjanjian Baru di dalam kitab Yohanes. Maaf, ini cukup panjang sekali bacaannya. Karena kalau saya tidak membaca nanti akan terputus jalan ceritanya. Jadi Yohanes 5 Yohanes 5 ya betul, ayat 1 sampai yang ke-42. Maaf teman-teman, Yohanes 4 ayat 5 sampai yang ke-42. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena ia duduk di pinggir sumur hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub
yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat yang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun berkata apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-muridnya itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kukatakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Ya, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, cukup panjang sekali bacaannya, tetapi kalau kita tidak membacanya berarti kita nggak tahu jalan ceritanya. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa dapatkan dari bacaan di dalam kitab Yohanes 4 ayat 5 sampai 42 ini? Jadi kita melihat bagaimana antara percakapan
Yesus dengan perempuan Samaria. Jadi kalau kita melihat apa yang dipercakapkan perempuan Samaria dengan Tuhan, dan pelajaran apa yang kita dapatkan dari bacaan ini. Yang pertama, teman-teman bisa melihat, kalau saya mencatat di sini, yaitu pelajarannya yaitu bagaimana kita menghargai perbedaan. Contohnya, kalau sekarang kalau teman-teman bisa lihat di layar televisi atau dimanapun berita-berita, seringkali terjadi perbedaan, seringkali terjadi mungkin salah paham, seringkali kita terjadi keadaan-keadaan di mana segala sesuatu itu memberikan orang itu merasa tidak aman. Tapi kita melihat bahwasanya dalam firman ini, bagaimana kalau perbedaan itu akan mempersatukan kita. Contohnya saja, meskipun kita berbeda agama, tetapi kita melihat bahwa prinsip dari dasar negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berarti artinya yaitu berbeda-beda tetapi satu. Teman-teman dikasih Tuhan, saya mencatat di sini bagaimana kita bisa menghargai perbedaan. Contohnya, teman-teman bisa melihat di dalam ayat yang ke-9. Di situ dikatakan sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Musuhan, teman-teman. Musuhan. Orang Yahudi sama orang Samaria ini musuhan terus. Jadi nggak bisa akor. Padahal kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ini itu sama, mungkin dari sisi agamanya sama, tetapi mungkin dari sisi adat istiadatnya beda. Jadi mereka bertengkar. Apalagi kita yang sudah berbeda agama. Tapi di sini Tuhan memberikan pelajaran bagi kita, meskipun perbedaan agama atau perbedaan adat istiadat atau perbedaan ras atau perbedaan golongan atau perbedaan budaya itu berbeda, tapi hendaknya kita juga saling menghargai. Dan itulah yang ditunjukkan di dalam bacaan ini dalam kitab Yohanes 4 ayat 5 sampai 42 ini. Dan ini ada sesuatu yang sangat menarik kalau kita pelajari, teman-teman. Yang kedua, apa yang dipercakapkan oleh perempuan Samaria ini? Yang kedua yaitu ada pelajaran yang kita bisa lihat yaitu tentang hidup saling tolong menolong. Coba kita bisa buka lagi di dalam ayat yang ke-7. Coba saya bacakan di sini. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Terus kemudian ayat yang ke-28. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Jadi pelajaran yang kedua, kalau teman-teman bisa lihat, ini ada unsur pelajaran saling tolong menolong. Jadi meskipun perempuan Samaria ini enggak akor dengan orang Yahudi, dan pada saat itu di hadapan dia, tapi ada usaha untuk saling tolong menolong. Karena apa? Di situ pada saat itu Tuhan minta air kepada seorang perempuan Samaria itu. Tapi coba kalau kita lihat di sini, akhirnya apa? Akhirnya perempuan Samaria itu setelah dia sudah ngobrol dengan Tuhan Yesus, akhirnya tempayan itu ditinggalkan, teman-teman, sama perempuan Samaria. Kalau kita bisa baca di dalam Alkitab ini, pada saat itu setelah perempuan Samaria ini ngobrol dengan Tuhan Yesus, lalu dia meninggalkan tempayannya. Dan saya yakin pada saat itu dia meninggalkan tempayannya tidak kosong, teman-teman. Tempayannya sudah diisi penuh oleh perempuan Samaria ini. Jadi ada unsur bagaimana perempuan Samaria ini memberikan minum kepada Tuhan Yesus. Dan kita juga melihat hidup saling tolong menolong ini juga tidak pilih-pilih. Engkok kon tekok misalnya kalau kita pemuda biasanya, oh kon tekok gereja iki, tekok gereja iki. Enggak ada di sini perbedaan. Meskipun kita berbeda, tapi kita saling menolong, apalagi kita yang berbeda agama.
Itulah pelajaran yang kedua yang dimana Tuhan Yesus memberikan kepada kita, bagaimana kita tidak perlu untuk menyakiti siapapun di hadapan kita. Kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kita sama-sama juga adalah ciptaan yang sempurna di hadapan Tuhan. Meskipun kita berbeda agama, kita berbeda mungkin ada istiadat kebudayaan. Justru karena perbedaan itu, justru kita mau belajar dengan mereka. Kita mau untuk melihat, ya apa sih kira-kira mungkin budayamu itu seperti apa sih? Mungkin ada teman kita misalnya yang dari luar pulau, misalnya dari Papua atau dari NTT seperti itu. Kita ingin belajar mungkin dengan tariannya dia, dengan lagu-lagunya dia. Jadi usaha kita bagaimana kita bisa untuk mempelajari adat istiadat dan budaya mereka. Yang ketiga teman-teman, apa yang dipercakapkan perempuan Samaria ini dengan Tuhan? Yang ketiga saya catat di sini yaitu ada air kehidupan yang kekal atau keselamatan. Ini di dalam bacaan ayat yang ke-14. Saya bacakan di sini. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi di sini pelajarannya tentang air. Jadi kalau air itu, kalau misalnya kita haus, pasti kita akan mencari air. Gak mungkin teman-teman kita haus mencari makan, gak mungkin. Pasti yang kita cari yaitu air. Dan inilah air adalah sesuatu yang sangat vital untuk kita. Misalnya saja, kalau kita puasa misalnya, kita bisa menahan rasa lapar itu. Tapi kalau kita haus, mungkin badan kita lemes teman-teman. Lemesnya luar biasa dibanding kalau kita saat itu dengan kondisi lapar. Beda banget. Jadi kalau yang diceritakan di dalam firman Tuhan ini pelajaran yang ketiga, yaitu tentang air kehidupan. Tapi airnya ini kalau kita meminum air yang daripada Tuhan, yaitu tentang keselamatan, tentang iman kita di hadapan Tuhan, itu selama-lamanya kita tidak akan dihaus dan kita akan dipuaskan oleh air kehidupan itu. Terus yang keempat, apa yang dipercakapkan perempuan Samaria ini dengan Tuhan? Yang keempat yaitu bagaimana perempuan Samaria ini benar-benar menjadi percaya, menyembah Tuhan dan beriman. Itu ada di dalam ayat yang ke-21 dan yang ke-22. Coba saya baca lagi. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jelas sekali di sini dikatakan bahwasanya iman dan percaya kita di hadapan Tuhan itu keselamatannya datang dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa manapun, bukan dari bangsa Samaria. Coba kalau kita lihat bagaimana si perempuan tadi itu setelah dia percaya, dia sungguh-sungguh ingin meyakinkan bahwasanya apa percakapan antara perempuan Samaria dengan Tuhan pada saat itu benar-benar ajaib. Dengan melalui percakapan saja si perempuan Samaria ini untuk menjadi percaya. Dan gunanya apa yang harus kita lakukan kalau kita saat itu percaya? Berarti kalau kita percaya kita juga beriman. Berarti kalau kita beriman kita juga patut untuk menyembah Tuhan. Jadi lakukanlah itu teman-teman. Bagaimana kehidupan kita ini kalau kita merasa bahwasanya mungkin kita beranggapan aku wis cukup misalnya. Aku misalnya wis sugih misalnya seperti itu. Wis aku tidak butuh Tuhan seperti itu. Coba kalau teman-teman lihat cerita-cerita, banyak sekali cerita. Orang-orang yang saat itu menyepelekan Tuhan, dia pasti akan hancur. Sekali tiupan nafas Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, itu akan menghancurkan kehidupan kita. Atau akan menghentikan seluruh
organ-organ tubuh kita dan nadi-nadi kita akan berhenti. Jadi patutlah kita menyembah Tuhan, patutlah kita memuji Tuhan, patutlah memang kita mempunyai iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang kelima, teman-teman, apa yang dipercakapkan perempuan Samaria ini dengan Tuhan? Karena pada saat itu kalau kita lihat dalam bacaan ini, karena percakapan yang berlangsung antara Tuhan dengan perempuan Samaria itu cukup lama ya mungkin ya teman-teman percakapannya. Jadi apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini ada spontanitas. Akhirnya dia meninggalkan tempayan itu dan dia datang ke tempat di mana teman-temannya dia berada. Jadi kerumunan massa kepada orang-orang Samaria pada saat itu. Apa yang dia lakukan? Yaitu dia bersaksi. Kita tahu teman-teman ini adalah bulan Kesmel, kesaksian dan pelayanan. Dan inilah kesempatan bagi kita bagaimana kita bisa bersaksi kepada orang lain. Coba kita kembali lagi di ayat yang ke-29, 34 sampai 39. Coba kita baca di sini sebagai dasar dari hidup kita untuk bersaksi kepada bagaimana yang ditunjukkan oleh perempuan Samaria itu. Ayat yang ke-29. Mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi kalau teman-teman kalau baca di sini ini sama dengan perempuan Samaria ini seorang marketing yang handal. Luar biasa sekali. Sekali dia bercerita kepada kerumunan orang-orang Samaria itu, akhirnya orang-orang itu menjadi percaya. Dia terima Kristus. Luar biasa. Dia sebagai saksi Kristus pada saat itu. Dan kita, tugas kita sebagai pemuda-pemudi yaitu adalah melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian, kita tidak hanya untuk mendengar, tapi bagaimana kita juga bisa menyampaikan kepada keluarga, kepada sahabat kita, kepada teman kita, kepada orang lain. Bagaimana kebenaran firman Tuhan ini sungguh nyata sekali. Dan apa yang harus kita lakukan? Yaitu tadi seperti perempuan Samaria ini. Jadi dia betul-betul memberikan ada magnet tersendiri pada saat percakapan Tuhan dengan perempuan Samaria ini. Jadi setelah dia bercakap-cakap dengan Tuhan pada saat itu, perempuan Samaria ini, dia langsung ingin menceritakan kabar gembira ini kepada umatnya, kepada orang-orang di sekitarnya, kepada teman, kepada orang-orang sekumpulan di Samaria pada saat itu. Dan teman-teman bisa lihat pada saat itu juga yang ke-40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perempuan Samaria ini bersaksi menyampaikan kabar keselamatan ini kepada kerumunan orang-orang Samaria pada saat itu, dan pada saat itu juga kerumunan dan orang-orang dan teman-temannya dan sahabatnya menjadi percaya. Akhirnya sahabat dan orang-orang yang saat itu berbicara kepada seorang perempuan Samaria ini mendatangi Tuhan. Dan orang-orang ini bilang kepada Tuhan, Tuhan, kamu tinggal di sini yang nginep enak gini wis. Jadi dia izinkan Tuhan ini bersama murid-muridnya tinggal bersama kerumunan orang-orang Samaria. Loh, luar biasa sekali teman-teman. Bagaimana rasa sukacita, rasa kegembiraan yang perempuan Samaria dan orang-orang pada koloni yang saat itu terjadi itu, dia sangat bersukacita sekali karena dia mendengar kabar sukacita, kabar keselamatan itu daripada Tuhan. Dan itulah teman-teman firman Tuhan dan kebenaran itu yang perlu kita uji atau perlu kita sampaikan kepada orang lain.
Dan ini yang menjadi tugas kita teman-teman, bagaimana kehidupan kita yang saat ini sudah ditebus di atas kayu salib, Tuhan yang sudah menderita, Tuhan yang sudah bangkit, Dia yang sudah menanggung segala dosa-dosa kita, dan kita adalah saksi Kristus yang hidup. Hendaknya kita juga menjadi saksi seperti seorang Samaria tadi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan pelajaran yang terindah, di mana kami sebagai rekan pemuda-pemudi tidaklah hanya bisa membaca firman Tuhan, tidak hanya sekedar untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami ingin bagaimana kebenaran firman Tuhan dan rasa sukacita yang boleh kami rasakan ini, kami bisa berbagi kepada orang lain. Dan inilah tujuan kami. Dan seperti Tuhan katakan di dalam kitab Matius 28, hendaknya kamu menjadi saksi-saksi Kristus. Tidak hanya sekedar kami hanya tinggal diam, meskipun dengan suasana pandemi corona ini ya Tuhan, kami ingin hidup kami melalui perbuatan kami bisa membagikan itu kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu, dan kami ingin bahwa kehidupan kami menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah kehidupan orang lain. Terpujilah Engkau ya Tuhan, haleluya, amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan tersuka
hidupku di dalam. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Ya, teman-teman, kita akan berdoa syafaat, kita akan berdoa kepada negara kita akan berdoa untuk orang-orang yang saat ini mungkin dengan keadaan Indonesia dan juga dunia yang saat ini sedang mengalami pandemi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan yang terus menjaga kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, kami berdoa untuk negara kami, bangsa Indonesia ini. Engkau tahu bangsa kami yang kami cintai ini adalah bangsa yang sangat subur dan bangsa yang sungguh kami bisa menikmati segala karya, segala pekerjaan yang Tuhan sudah berikan untuk bangsa kami Indonesia ini. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, baik itu di tingkat eksekutif, yudikatif, dan legislatif, mampukan mereka untuk bisa bekerja bersama-sama untuk menghasilkan suatu karya yang besar, karya yang sungguh bisa memberikan manfaat bagi kami seluruh rakyat Indonesia ini. Dan biarlah mereka meskipun berbeda golongan atau berbeda strata, tetapi hendaknya mereka bisa bekerja bersama-sama untuk menghasilkan sesuatu yang menarik untuk bisa kami nikmati. Berkati para pemimpin bangsa kami sungguh bisa menjadi seorang pemimpin yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan bisa mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan di hadapan Tuhan. Jauhkan mereka dari perselisihan, jauhkan mereka dari mementingkan diri, golongan atau apapun juga, tapi hendaknya mereka bisa bekerja bersama-sama untuk membangun negara ini. Ya Tuhan, Kau tahu keadaan bangsa Indonesia dan khususnya dunia ini. Sudah berapa bulan ini kami mengalami pandemi Corona 19 dan mungkin kami merasa sedih ataupun kami merasakan sesuatu tidak berbahagia. Tetapi Tuhan, inilah adalah saatnya di mana Tuhan sungguh-sungguh menguji kami untuk kami agar bisa bersabar dengan segala keadaan yang saat ini kami hadapi. Tetapi kami yakin pemeliharaan Tuhan yang terus kami rasakan. Dan kami yakin juga Tuhan yang terus menjagai kesehatan kami. Dan biarlah kami senantiasa meskipun dengan pandemi ini kami bisa boleh beraktivitas. Dan biarlah sebagai rekan pemuda-pemudi, biarlah kami, karya kami yang terus kami tunjukkan kepada semua orang, bagaimana kami sebagai rekan pemuda-pemudi untuk bisa menghasilkan karya yang besar untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Ya Tuhan, berkati bangsa kami, jangan hancurkan bangsa kami. Biarlah kami meskipun berbeda suku dan agama, hendaknya kami hidup saling mengasihi, kami hidup saling menghargai, kami hidup untuk senantiasa untuk memuliakan nama Tuhan. Khususnya untuk kota Jombang ini ya Tuhan. Biarlah kota Jombang ini penuh kemuliaan-Mu. Meskipun kami juga melihat hasil yang ada di mana pandemi yang terus bertambah, tetapi kami yakin sebagai orang-orang yang percaya di hadapan Tuhan Yesus, Tuhan melalui persekutuan Roh Kudus yang terus menjagai kami, yang memberikan kekuatan dan kesehatan untuk kami. Ya Tuhan Allah, kami berdoa untuk gereja kami dan juga untuk keluarga Bapak Suyono bersama istri dan kedua orang anaknya. Kiranya Tuhan terus menjagai kesehatan mereka dan kiranya Tuhan juga yang memberikan kecukupan kehidupan mereka dan seluruh warga jemaat di GKJW Jombang ini, agar kesejahteraan, kehidupan, kesehatan senantiasa kami merasakan bahwasanya hidup bersama-sama dengan Engkau adalah sesuatu kehidupan yang sangat mengenakkan. Dan kami juga berdoa untuk tim medis yang saat ini sudah bekerja keras untuk bisa mengadakan segala sesuatu demi untuk menghadapi pandemi Corona 19 ini. Berkati mereka dengan jerih payah mereka dan Tuhan kiranya memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan bagi tim medis yang saat ini sedang bekerja, baik itu perawat, bidan, dokter dan semua
tenaga medis yang terlibat, agar mereka senantiasa diberikan ketulusan hati, diberikan kemampuan, dan diberikan untuk mampu untuk melakukannya ini tanpa kenal lelah ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati juga Bapak Ibu juga TNI Polri yang saat ini juga menjaga keamanan. Kiranya Tuhan juga senantiasa melindungi mereka dan menjagai mereka. Dan juga Engkau menjagai kehidupan baik istri dan anak mereka. Karena Engkau tahu bagaimana jerih payah yang harus mereka lakukan, di mana dia harus terus berjaga, di mana tidak kenal lelah. Dan saat ini kesempatan untuk bertemu keluarga sangat kecil sekali bagi mereka. Tapi kiranya Tuhan yang terus menjagai kehidupan mereka, berikan kesehatan bagi mereka, agar mereka senantiasa terus bersukacita dengan seluruh tugas yang saat ini mereka kerjakan. Ya Tuhan Allah, inilah doa dan permohonan kami di hadapan Engkau, dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami, baik yang saat ini mereka yang akan menghadapi masuk ke kelas 7, dan juga mereka yang saat ini yang akan masuk ke kelas 9, dan juga mereka yang saat ini juga yang akan kuliah. Berkati apa yang saat ini menjadi cita-cita dan keinginan mereka. Kiranya Tuhan juga memampukan mereka agar apa yang mereka inginkan sungguh Tuhan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk mereka. Dan biarlah sekiranya Tuhan berkenan, biarlah pandemi corona ini biarlah akan berlalu, dan kami boleh merasakan kehidupan kami yang sungguh bisa kami nikmati. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan inilah kesempatan bagi kami untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk terus memuliakan nama Tuhan. Dan juga Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, dan kami ingin agar kiranya apa yang sudah kami lakukan di dalam kebaktian pemuda ini untuk menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, biarlah sukacita dan damai sejahtera, dan melalui persekutuan Roh Kudus, melalui perantaraan dari anak-Mu Yesus Kristus, dan biarlah yang akan menyertai kami sekarang sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah begitu senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Ku pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah
Kerasa banget ya teman-teman ya. Ternyata udah sampai di penghujung ibadah ini. Gimana nih rasanya teman-teman? Udah lega belum? Pastinya sudah dong ya. Oke, sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kau Tuhan, sumber kekuatan.